Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya atas nama Suratun Nafila dengan NIM 1921 40001. Dan saya Deviana Dianita dengan NIM 1921 40004. Kami di sini dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang reporting and overseeing atau pelaporan dan pengawasan. Jadi langsung saja ke materi. Tata kelola yang baik bergantung pada laporan berdasarkan indikator utama untuk menilai kecukupan keamanan informasi IS, kualitas manajemen program keamanan, biaya atau pengembalian investasi keamanan, dan kemajuan menuju tujuan. Laporan keamanan yang diberikan oleh Chief Information Security Officer atau Chief Security Officer sering dianggap terlalu teknis oleh manajemen yang tidak dapat menemukan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Di sisi lain, manajemen seringkali tidak dapat dengan jelas mengungkapkan apa yang mereka butuhkan untuk ditemukan dalam sebuah laporan, yang mengakibatkan ketidakjelasan tertentu tentang isi laporan keamanan. Kemudian pentingnya pelaporan untuk tata kelola. Jadi, tujuan pelaporan dan pengawasan adalah untuk memberikan kepada badan pengatur semua informasi relevan yang mereka butuhkan untuk menilai keadaan keamanan pada titik waktu tertentu dan untuk memberikan panduan. Adapun komponen sistem pelaporan keamanan, yang pertama strategi, yang kedua risiko, yang ketiga postur, yang keempat ada kepatuhan dan audit, kemudian yang kelima program, yang keenam tata kelola, yang ketujuh ada biaya keamanan, kemudian yang terakhir adalah tujuan keamanan. Yang pertama yaitu strategi. Strategi keamanan dan inisiatif yang menyusunnya harus ditinjau setiap tahun. Inisiatif strategis juga merupakan bagian dari peta jalan rencana program keamanan. Dalam kerangka pelaporan adalah penting karena dapat memengaruhi prioritas yang diinginkan oleh badan pengatur untuk membangun. JISO harus memiliki argumen yang tersedia untuk menjelaskan kemajuan proyek selama periode sebelumnya. Jenis pelaporan yang sama ini akan digunakan sebagai bagian dari proses review program keamanan, terutama dalam kegiatan monitor. Strategi ini didasarkan pada proses formal yang mendefinisikan kebutuhan, orientasi strategis unit bisnis, kematangan proses dan kontrol keamanan yang dirasakan, dan keharusan untuk meningkatkan program keamanan. Kemudian yang kedua adalah resiko. Proses manajemen risiko mencakup pelaporan kepada badan yang bertanggung jawab atas perencanaan penanganan risiko. Laporan tersebut mencakup pemetaan semua risiko dengan atributnya, peta panas, tabel faktor yang mempengaruhi risiko, dan komentar tentang peristiwa utama, tren, dan perubahan sejak revisi terakhir. Pelaporan untuk tujuan pengawasan atau adaptasi program dapat dilakukan dengan presentasi status risiko yang disederhanakan. Presentasi ini menyoroti risiko yang paling penting, rencana perawatannya, dan trennya. Sebuah komentar mungkin menyertai ini, terutama jika relevan untuk memahami mengapa risiko tinggi memiliki tren negatif. Kemudian yang ketiga adalah postur. Laporan tentang postur keamanan dimaksudkan untuk menarik perhatian para pengambil keputusan pada titik-titik lemah dalam kapasitas perlindungan yang ada, untuk mempresentasikan postur dan dapat mengevaluasi kembali secara berulang. Lebih baik menggunakan model kedewasaan. Pilihan model tergantung pada tingkat abstraksi atau fokus yang diinginkan saat melapor ke badan pengatur. Untuk melapor postur keamanan, kita harus memiliki indikator aktivitas proses, penilaian kematangan kontrol, hasil temuan audit, dan kemungkinan benchmarking pada IS secara keseluruhan atau pada dominan tertentu. Kemudian adalah kepatuhan dan audit. Analisis kesenjangan kepatuhan telah menetapkan prioritas di antara proyek-proyek untuk memperbaiki temuan audit. Proyek-proyek ini termasuk dalam perencanaan program. Meninjau proyek atau prioritas ini tidak boleh menjadi bagian dari pelaporan dan pengawasan karena merupakan tanggung jawab forum atau komit lain.
Apa yang dibutuhkan untuk pelaporan tata kelola adalah kemajuan yang dicapai dalam memperbaiki temuan ini atau kemungkinan penundaan. Misalnya, indikator tingkat tinggi yang dapat disajikan di sini mencakup evolusi jumlah temuan yang tidak tetap atau pemulihan yang tertunda dibandingkan dengan jumlah temuan audit baru. Untuk melaporkan kepatuhan keamanan dan temuan audit, kita harus memiliki indikator analisis kesenjangan kepatuhan, kemajuan dalam proyek kepatuhan, dan temuan audit serta rencana perbaikan. Selanjutnya adalah program. Program keamanan terdiri dari satu set kontrol operasional dan rencana peningkatan dengan peta jalan proyek. Proyek-proyek ini memobilisasi sumber daya dan tujuannya harus dibenarkan atau dijelaskan. Melalui programnya, keamanan mencapai tujuan berikut: penyebaran inisiatif strategis, mitigasi risiko, peningkatan postur atau kapasitas sistem proteksi, penguatan kepatuhan, dan penerapan tindakan korektif yang diminta oleh audit. Akibatnya, 4 elemen laporan sebelumnya yang dilengkapi dengan indikator efektivitas kontrol dan status proyek yang sedang berjalan akan memungkinkan untuk menyajikan portofolio proyek bersama dengan status proyek. Selanjutnya, tata kelola. Menyajikan kekuatan dan kelemahan tata kelola saat pelaporan bukan hanya tanda kedewasaan yang tinggi tetapi juga sarana komunikasi dan koordinasi untuk perbaikan berkelanjutan. Untuk melaporkan tata kelola, kita harus memiliki analisis penilaian sendiri menurut kerangka kerja TLCF dan atau temuan audit atau hasil studi lain oleh konsultan khusus yang ditugaskan oleh Dewan Direksi atau manajemen. Ini yang ketujuh, biaya keamanan. Jika perusahaan telah menerima kriteria distribusi biaya, maka perusahaan dapat menyajikan biaya keamanan dalam aspek yang berbeda untuk menganalisis dengan lebih baik dampak biaya keamanan dan mengusulkan penyesuaian seperti berikut. 1. Rincian biaya berdasarkan kategori. 2. Evolusi biaya setiap kategori. 3. Evolusi biaya dibandingkan dengan indikator lain seperti evolusi pergantian, jumlah karyawan, anggaran keseluruhan, dan lain-lain. 4. Perincian biaya di antara unit bisnis atau geografis lainnya. 5. Distribusi pengeluaran berdasarkan layanan yang diberikan atau SI, kelangsungan bisnis, operasi keamanan, keamanan fisik, manajemen identitas dan akses atau IAM, dan lain-lain. Yang terakhir adalah tujuan keamanan. Elemen pelaporan yang berbeda atau indikator strategis yang disebutkan sebelumnya akan memungkinkan Dewan Direksi dan Manajemen untuk menilai evolusi umum SI dan menetapkan tujuan untuk periode berikutnya. Ini bukan review program, strategi, atau manajemen risiko, melainkan penyesuaian semua aktivitas setelah pelaksanaan pengawasan. Tujuan dan metrik untuk mengukur kemajuan akan ditetapkan pada akhir sesi pelaporan dan akan berfungsi sebagai panduan untuk adaptasi di semua bidang manajemen SI.